Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di UPK FEB ya, UPK Tutor lah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen komputer. Nah, ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kalian para mahasiswa. Jikalau komponen laptopnya itu ada yang bermasalah, jadi kalian nggak perlu otak-atik sendiri, nggak perlu sok tahu, tapi kalian juga bisa tahu apa yang harus di-upgrade, apa yang harus diperbaiki dari masalah-masalah tersebut. Nah, di sini aku bisa ngambil contoh dari PC aja. Sebenarnya komponen PC sama komponen laptop itu sebenarnya sama, tapi bedanya itu cuma kayak part-part laptop ada yang kecil, kalau part PC itu besar-besar, kayak gitu aja gitu. Nah, untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang di sini part paling utama adalah part motherboard. Nah, banyak banget laptop-laptop yang mati total itu dikarenakan motherboardnya konslet. Kenapa? Karena di motherboard ini banyak arus-arus listrik yang memperkerjakan ke komponen-komponen lainnya. Jadi kalau misalkan arus listrik di motherboard itu ada satu mati, itu otomatis bakal mati semua atau laptop bakal mati total, seperti itu. Nah, motherboard ini berfungsi untuk mengalirkan listrik, dan juga di motherboard ini tempat para segala komponen itu terpasang. Contohnya dari prosesor, RAM, dan juga colokan-colokan lainnya. Ada kabel SATA, ada juga harddisk yang langsung menghubungkan ke motherboardnya. Nah, kalau di PC, harddisk itu dia nyambungin ke motherboardnya itu pakai kabel SATA. Tapi kalau misalkan di laptop itu langsung aja dicolokin, karena dia udah ada slot untuk harddisknya sendiri, seperti itu. Oke, komponen paling penting setelah motherboard adalah prosesor. Prosesor kalau di laptop itu sudah nyatu sama motherboardnya. Jadi kalau misalkan prosesornya itu mati, otomatis laptopnya nggak bakal nyala dan nggak bisa diperbaiki. Estimasi biaya perbaikan untuk satu prosesor ini di laptop itu harganya sangat mahal. Tidak dianjurkan. Kenapa? Karena harganya itu bisa untuk beli laptop baru. Nah, kalau di PC misalkan prosesor ini mati, masih bisa dilepas pasang. Itu bedanya laptop dan PC. Nah, prosesor ini apa sih gunanya dari komponen PC ataupun komponen laptop? Prosesor ini kayak misalkan otaknya lah gitu. Nah, kalau motherboard tadi itu kayak badan kita. Nah, kalau misalkan prosesor ini otaknya itu udah mati, otomatis semua organ tubuh kita kan mati. Nah, kalau prosesor ini kan otaknya. Jadi kalau misalkan prosesor ini lemot ataupun prosesor ini rusak, pasti komponen lainnya akan juga berpengaruh, sama halnya kayak motherboard. Kalau motherboard itu mati, otomatis kayak sarafnya itu mati, ya otomatis nanti di komponen sebelahnya itu udah mati, nggak bisa berjalan lagi. Kalau prosesor itu masih bisa, prosesor itu sama aja nggak bisa gitu. Oke, komponen selanjutnya yaitu power supply. Nah, untuk power supply ini adalah untuk mengantarkan listrik dari colokan ke motherboard, seperti itu. Nah, kalau misalkan di laptop kok nggak ada power supply-nya. Nah, kalau di laptop itu dia pakainya baterai. Jadi kalau misalkan baterai kalian dicabut terus langsung ngecas dari colokan ke motherboard, itu motherboardnya bisa konslet. Kenapa? Karena nggak ada yang nyetabilin arus listriknya lah gitu, bisa dibilang. Nah, sama halnya power supply ini. Power supply-nya kalau misalkan dia ada satu konslet, itu pasti power supply-nya udah bocor ataupun gak seimbang tenaga listriknya. Jadinya pas nyalirin ke motherboardnya juga bisa konslet, bisa mati. Jadi kalau misalkan kalian udah ngerasa nih di power supply-nya ada bau-bau gosong ataupun bau-bau nggak enak, mercikan api atau gimana, itu lebih baik kalian langsung ganti power supply, seperti itu. Karena apa? Karena ya daripada motherboard dan komponen lainnya juga ikut kena kebakar kan juga sayang. Mendingan kalian ganti power supply aja, seperti itu. Nah, kalau misalkan di laptop juga sama. Kalau misalkan baterai kalian udah rusak, itu kembung doang. Kalau masih kembung sih masih nggak apa-apa, karena dia masih ada penyetabil arusnya. Tapi kalau misalkan baterai kalian udah parah banget, bener-bener dicabut langsung mati, itu tuh mendingan kalian ganti baterai, karena bakal beresiko ke motherboardnya, seperti itu. Oke, lanjut ke komponen yang satu ini, RAM. Biasanya orang-orang mikir, wah, RAM besar itu otomatis gamenya lebih lancar ataupun tugasnya lebih enak ataupun apalah itu, tapi nggak mikirin prosesornya. Sebenarnya nggak bisa dibilang begitu juga gitu. Karena apa? Kalau misalkan RAM kalian masih DDR2 tapi kalian masih maksain untuk game-game zaman modern sekarang, itu sangat salah.
meskipun RAM DDR2 ini bisa sampai 8 GB sama kayak HP gitu, itu nggak bisa disetarain gitu. Nah, RAM ini fungsinya apa? RAM ini kalau misalkan kalian butuh multitasking yang banyak buka tabnya, ataupun butuh game yang RAM-nya makan banyak gitu, nah itu kalian bisa nge-upgrade RAM-nya sampai 8 ataupun 16 ataupun lebih gitu, menyesuaikan kebutuhan aja. Karena apa? Kalau misalkan RAM kalian cuma 4 GB tapi ekstensi atau tab kalian banyak banget, nah itu bakal nyiksa laptop kalian dan nanti bakal overheat gitu, dan kebanyakan laptop itu bakal ngehang seperti itu. Nah, RAM ini juga ada jenis-jenisnya, ada DDR2, DDR3, DDR4, dan paling baru itu DDR5. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu MHz-nya. Itu kecepatan tegangan listrik yang dihantarkan lah, seperti itu. Nah, MHz ini kalau misalkan DDR2 itu masih kecil banget. Itu kalau nggak salah cuma berapa ya? 2000-an. Enggak, ya segituan lah. Nah, kalau misalkan DDR4 itu udah sampai DDR4 itu sampai 3200 sudah ada. Nah, DDR5 itu udah sampai 4800, 5000 dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalkan DDR5 tapi baru 8 GB itu kecepatan speed motherboardnya itu bisa lebih optimal lah gitu dibanding DDR2 yang MHz-nya itu kecil. Meskipun DDR2 16 GB itu nggak menutup kemungkinan, bukan nggak menutup kemungkinan sih. Jadi kalau DDR2 ini dia kayak masih kurang lah kecepatannya, meskipun buka tab-nya bisa banyak, tapi itu juga Windows-nya bakal lelet karena dia kecepatan MHz itu masih kecil seperti itu. Mungkin kalian kalau misalkan mau milih laptop di zaman sekarang, kalian bisa nyari di DDR3L ke atas, DDR3L, jangan DDR3 biasa. DDR3 biasa itu juga udah termasuk lemot seperti itu. Oke, lanjut. Komponen selanjutnya adalah hard disk. Nah, inilah part yang paling orang mikirnya itu berguna gitulah kalau misal dia upgrade di laptop maupun PC. Karena apa? Karena si hard disk ini juga sama kayak RAM. Kalau si hard disk ini ada kecepatan membaca, kalau si RAM ini ada kecepatan listriknya itu tadi yang MHz. Nah, kalau misalkan kecepatan membaca ini sendiri, kalau hard disk itu masih 100 MB per second. Jadi dia setiap 1 detik ngebaca 100 MB file lah gitu. Nah, itu kan masih lelet banget. Nah, ada juga di sini zaman sekarang rata-rata laptop udah pakai SSD. Nah, ini ada 2 jenis SSD yang saya tampilin. SSD itu ada SSD SATA dan juga ada SSD NVMe. SSD SATA ini kecepatannya baru 500 MB per second. Kalau misalkan NVMe ini bisa 2000 MB per second, itu bisa jauh banget kencangnya. Jadi kalian sekali klik langsung kebuka, langsung keluar. Nah, kebanyakan orang itu dia laptop atau PC-nya masih pakai hard disk, tapi yang di-upgrade malah RAM-nya karena ingin kecepatan. Sebenarnya nggak salah juga sih, tapi salah juga gitu. Karena apa? Karena meskipun dia kecepatan listrik ke motherboardnya ataupun dia ekstensinya bisa buka banyak, itu lebih enak, lebih enteng ya, tapi dia kecepatan membacanya kan sama aja. Ngebukanya itu lemot banget, 100 MB per detik, 100 MB, 100 MB. Nah, sedangkan di sini zaman sekarang udah ada SSD, bahkan udah ada SSD NVMe gitu. Nah, sebenarnya SSD ini ada banyak tipenya. Ada SSD SATA, SSD M2 SATA, SSD M2 NVMe. Nah, itu ada 3 jenis. Nah, beda-bedanya itu SSD M2 SATA itu sebenarnya bentukannya seperti ini, tapi dia kecepatan membacanya sama kayak SSD SATA. Nah, kalau SSD NVMe itu dia bentukannya sama kayak M2 SATA, tapi dia kecepatannya bisa sampai 2000 megabit per second, bahkan bisa lebih. Nah, kalian kalau misalkan mau ganti-ganti SSD ataupun hard disk, itu kalian juga harus ngelihat mereknya. Merek paling bagus apa, kalian bisa lihat reviewnya di YouTube ataupun bisa lihat reviewnya di Google. Nah, karena apa? Kalau misalkan kalian nyari merek-merek yang udahlah yang penting murah, merek mah nggak terlalu penting. Iya, memang untuk kesenangan sekarang, tapi untuk jangka kedepannya itu kalian datanya bisa hilang. Kenapa? Karena dia kualitasnya buruk, seperti itu bisa saya bilang. Nah, SSD meskipun paling bagus pun juga jangan lupa kalian tempelin thermal pad untuk pendingin SSD, agar SSD ini pun nggak overheat. Kalau overheat bisa juga mati seperti itu. Nah, di sini mungkin komponen yang lupa saya jelaskan tadi, ini untuk pendukung prosesor ya. Ini untuk pendukung prosesor, jadi ini dia buat pendingin lah
sama halnya tadi yang saya jelasin untuk thermalpad. Thermalpad itu untuk SSD, tapi kalau misalkan fan ini bersama thermalpad itu untuk prosesor, tapi ada juga prosesor yang pakai thermalpad seperti itu. Mungkin sekian itu aja review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila penjelasan saya masih kurang ataupun ada kesalahan kata ataupun materinya agak simpang siur seperti itu, karena saya juga manusia bukan nabi boy kan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.